Ya, di video kali ini akhirnya gue nemu racun yang sangat mematikan ya. Dan gue yakin kalau kalian tahu harga dan juga kualitasnya, apalagi kalian butuh banget sama barang ini, kalian pasti bakal tertarik buat beli. Ya, ini adalah mikrofon kondenser yang dimana merupakan mic dengan level mid to high dari produknya Maono. Dengan tipenya ini PM471 series ya. Kalau dilihat dari kotak atau boxnya, emang ciri khasnya Maono tuh warna kuning ya. Di bagian depannya udah jelas banget gambar produknya dan ada juga beberapa speknya di samping boxnya. Dan di belakangnya dikasih tahu info seputar mikrofonnya. Oke, sekarang kita coba buka aja boxnya. Isinya cukup simple banget ya. Selain ada mikrofonnya, kita juga dapet table stand kayak gini. Dan ini standnya cukup loncer ya, jadi gampang ketutup kalau nggak dipakai. Terus kita juga dapet kabel powernya yang menggunakan Type-C to A yang cukup panjang, sekitar kira-kira 1,5 meter lah ya. Dan pastinya ada manual guide-nya. Ya, jujur aja gue sebenarnya ini pertama kali ya megang produknya Maono atau nge-review produknya dari Maono ini. Dan sebenarnya gue itu udah tahu sejak lama ya produk-produk dari Maono. Jadi bukan cuma ngeluarin mikrofon aja, mereka juga ngeluarin sistem audio lainnya yang kualitasnya ini udah nggak bisa diraguin lagi ya. BTW harga dari mikrofon ini cuma 500 ribuan aja. Kenapa gue bilang cuman? Karena dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin experience seperti menggunakan mikrofon jutaan. Kita mulai bahas desainnya dulu deh. Ini gue bener-bener suka banget ya sama desainnya. Baru pertama gue lihat langsung yang modelan kayak gini. Build quality-nya juga mahal nih kayaknya. Bahannya terbuat dari metal ya, solid banget pastinya. Khususnya pada bagian mikrofon dan stand-nya ini. Kalau shock mount-nya sih ini plastik ya. Jadi mikrofonnya tuh ada di tengah yang dilindungin sama shock mount. Nah, di shock mount-nya ini dia pakai kayak karet gelang gitu ya, demi menahan guncangan pada mikrofonnya. Dan ini karetnya juga cukup tebel, bukan kayak karet ketoprak. Selain itu kita juga dikasih pop filter, yang dimana ini dapat berfungsi sebagai penahan atau mengurangi angin yang masuk ke dalam mic-nya dari mulut kita atau lingkungan sekitar ya. Dan ini bisa di-adjust ya pop filternya. Jadi kalau misalnya mau dicopot mic-nya, tinggal buka aja pop filternya. Nah, di mikrofonnya sendiri cuma ada dial buat ngatur gain-nya aja ya. Sayangnya belum ada tombol mute-nya. Padahal menurut gue itu cukup penting sih kalau dipakai buat meeting Zoom misalnya. Tapi emang sih menurut gue cocoknya mic ini dipakai buat gaming, podcast, live streaming, voice over, atau karaoke online juga bisa. Nah, pada bagian bawah mikrofon terdapat dua lubang port. Yang pertama lubang Type-C ini buat powernya, dan satu lagi lubang headphone untuk monitoringnya. Jadi cara penggunaannya ini benar-benar gampang ya, alias tinggal plug and play aja. Dan untuk monitoring headphone-nya juga bener-bener real time di kuping kita. Sayangnya lagi-lagi pada table stand-nya kita cuma dikasih adjust ke atas dan ke bawah aja, jadi nggak bisa ke samping ya. Jadi kalau mau muter mic-nya kalian harus putar semuanya. Nah, sekarang gue akan switch audionya ke mikrofon ini yang akan gue rekam menggunakan software Audacity dengan gain level sekitar 50-70%. Oke, ini dia hasil suaranya. Buat kalian yang nanya rekamnya bagusan pakai software apa, gue saranin sih Audacity aja ya. Karena kalau pakai Adobe atau yang lainnya kadang agak ribet settingnya. Oke, menurut gue hasil suaranya ini cukup bagus ya, walaupun nggak terlalu bulat tapi cukup crispy didengarnya. Ini cukup enak ya di kuping. Pola patternnya mic ini menggunakan yang cardioid, jadi bukan yang omnidirectional. Kalau cardioid itu artinya dia hanya bisa merekam dari sisi depan, ya mungkin sekitarannya aja sedikit ya, agak ke samping sini masih bisa. Oke, samping sini, tapi mungkin perekamannya itu nanti agak kecil ya di kerekamnya gitu ya. Apalagi kalau dari belakang itu mungkin tipis aja sih. Beda kalau dari depan nih cukup kerekam dengan jelas ya. Dan tipe cardioid sendiri emang cocoknya buat pemakaian individu, kayak misalnya buat podcast. Jadi nggak bisa dipakai buat berdua sekaligus. Beda lagi halnya dengan yang mikrofon omnidirectional. Nah, jarak ideal perekamannya juga masih cukup aman ya, sekitar 1-2 jengkal sih masih aman nih. Gua ngerekam 1 jengkal ya, gue coba hasil suaranya tuh kayak gini. Dan ini noise-nya juga kecil banget ya ternyata. Oke juga sih untuk harga mikrofon di bawah 1 jutaan itu, wah gila sih ini. Biasanya kan kalau mikrofon yang ratusan ribu itu noise-nya itu cukup cukup tinggi juga gitu wave-nya.
Tapi ini gue lihat dia hampir nggak ada malah ya. Jadi nih di sekitar gue sebenarnya ada suara-suara yang nggak dikenal atau tidak diundang ya, kayak misalnya suara AC ataupun suara-suara motor dan juga suara orang lah istilahnya di depan gitu ya, di depan rumah gua. Dan harusnya sih kedengeran kalau pakai mikrofon yang biasa gue pakai gitu ya. Biasanya wave-nya itu cukup tinggi noise-nya, tapi ini nggak ada sama sekali. So gimana menurut kalian, bener nggak yang kayak tadi gue bilang di awal ya? Pasti bakal tertarik banget buat dibeli daripada beli yang harganya jutaan. Menurut gua dengan harga yang 500 ribuan ini kalian udah bisa dapetin experience menggunakan mikrofon sejutaan. Karena biasanya yang ratusan ribu itu ya biasanya ya kebanyakan gitu ya. Yang ratusan ribu itu cuma dikasih embel-embel RGB doang ya. Jadi cuma menang ada lampu RGB-nya tapi kualitasnya itu nggak didahulukan gitu ya. Enaknya kalau Maono ini dia ekosistem audionya ini cukup banyak sih, jadi gampang ya. Dan buat yang tertarik mau beli langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.